Ditulis di dalam Mazmur 118 ayat 24 dikatakan begini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saya ulang sekali lagi, ditulis di dalam Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Jadi dari ayat ini kita diingatkan bahwa setiap hari itu adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan, inilah hari yang aku jadikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan memang mau setiap kita itu mengubah setiap hari itu menjadi hari yang baik. Kalau kita ingin melihat hari-hari depan kita adalah hari yang baik. Saudara ingin mengalami masa depan yang cerah? Nah, kuncinya apa? Saudara harus bisa mengubah setiap hari itu menjadi hari yang baik. Sebab Alkitab katakan, inilah hari yang aku jadikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Karena ada orang itu menghadapi hari-harinya oleh karena 1-2 hal yang terjadi. Dia katakan, ya, aduh apes aku. Waduh, aku sial. Nah, Tuhan tidak mau begitu. Jadi setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dikehendaki oleh Tuhan itu, ya, supaya kita itu mengubah setiap hari itu menjadi hari yang baik. Sebab setiap hari dijadikan Tuhan itu adalah semua hari itu baik. Amin. Nah, ini penting sekali. Jadi pertanyaannya begini sekarang, bagaimana setiap hari bisa dirubah menjadi hari yang baik? Padahal secara fakta ada persoalan, permasalahan yang silih berganti belum terselesaikan. Menurut hati pikiran kita itu belum baik. Bagaimana? Nah, saya mau katakan kalau kita mau mengubah setiap hari itu menjadi baik, kita harus melalui bersama Tuhan. Itu penting. Sebab apa? Kalau kita lihat lembar pertama di dalam kitab Kejadian, lembar pertama, ada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dikatakan Alkitab belum berbentuk, belum berisi, kosong, gelap gulita. Apa yang dikerjakan oleh Allah? Roh Allah melayang-layang. Yang artinya itu berbicara apa? Dimensi roh. Jadi sehingga apa? Yang kosong, yang belum terisi, gelap gulita, belum berbentuk. Oleh karena apa? Oleh karena masuk dimensi roh, semuanya boleh tercipta. Yang kosong menjadi isi. Amin. Yang belum berbentuk menjadi berbentuk, yang gelap menjadi terang. Luar biasa. Jadi itu sebabnya mungkin hari-hari ini keluarga ya belum terbentuk keharmonisan, keuangan mungkin kosong, ya, apalagi sakit penyakit silih berganti, belum terselesaikan. Saya mau katakan apa? Lalui bersama Tuhan. Itu kuncinya. Baru semuanya akan berubah jadi baik. Kalau kita bersama Tuhan pasti baik, enggak? Pasti bagus. Yang berikutnya apalagi supaya kita bisa mengubah setiap hari ini menjadi baik. Caranya bagaimana? Ya kita harus menjaga hati pikiran kita. Itu penting. Sebab Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Tuhan ingatkan supaya jaga hati. Dan bahkan di dalam terjemahan versi mudah dibaca, ayat ini diterjemahkan seperti ini. Di atas segala-galanya, berhati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Sebab pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jelas. Jadi medan perangnya itu pikiran dan hati itu dijaga. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak bisa menjaga hati pikiran, ya sudah, tidak usah dibahas, kita pasti kalah. Tapi kalau kita bisa menjaga hati pikiran kita, saya percaya serangan macam apapun kita menjaga hati pikiran, saya percaya pasti menang. Ubah setiap hari dengan menjaga hati pikiran kita.
Hati pikiran kita itu bisa baik kalau diisi dengan firman Tuhan. Ditulis di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Di dalam hati kita ada firman. Di dalam pikiran kita ada firman. Maka tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran. Tenang dan tentram buat selama-lamanya. Akibat di dalam hati pikiran kita dipenuhi dengan firman. Tenang dan tentram untuk selama-lamanya. Amin. Yang berikutnya apalagi? Supaya hari-hari ini bisa diubah menjadi baik. Sehingga kita bisa melihat masa depan yang baik. Caranya bagaimana? Bersyukur. Menghadapi apapun. Bersyukur. Karena kan ada toh pujian. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur saudara. Memang gak gampang belajar. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu, saudara dan saya mau belajar, pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati.